Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melangsungkan pembelajaran untuk pekan yang baru ini di hari Senin. Mudah-mudahan semuanya sehat, kabarnya, kemudian bahagia, antusias menyambut pelajaran, menyambut pagi hari ini, dan menyambut hari-hari dengan bahagia dan senang. Baiklah, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka dengan doa. Berdoa bersama-sama, saya pimpin. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak buka buku temanya halaman 84 ya. Nah, kemarin terakhir kali kita bahas mengenai manfaat dari sumber energi, yakni batu bara, salah satu energi yang tidak dapat diperbarui. Kenapa batu bara tidak dapat diperbarui, termasuk energi yang tidak dapat diperbarui? Karena batu bara butuh proses panjang dan waktu yang lama untuk hasil atau bisa menjadi batu bara. Jadi butuh tekanan yang sangat besar. Kemudian butuh suhu temperatur yang cukup tinggi ya. Dan memang karena prosesnya terjadi secara alamiah, jadi tanpa adanya campur tangan manusia ya. Jadi dari pembusukan, penumpukan, dari situlah dalam jangka waktu yang sangat panjang, lama, baru bisa terbentuk batu bara. Maka dari itu, batu bara ini bisa habis waktu-waktu kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak ya. Tapi sekarang modenya itu sudah beralih ke energi alternatif. Kenapa? Karena energi alternatif terbilang lebih ramah dan lebih banyak maslahat atau kebaikannya daripada mudaratnya. Cenderungnya batu bara atau hal-hal yang tidak dapat diperbarui seperti itu kurang baik bagi lingkungan dan bagi alam ya, seperti itu. Makanya sekarang sedang beralih ke sumber daya yang terbarukan atau energi alternatif yang insya Allah akan kita pelajari di pembahasan selanjutnya di subtema 3. Jadi subtema terakhir ya di buku tema ini. Jadi itu. Terus energi alternatif atau energi yang terbarukan itu apa saja? Ya, seperti kita ketahui matahari, air itu kan tidak akan pernah ada habisnya ya. Jadi itu benar-benar long lasting atau akan bertahan lama gitu. Jangkanya panjang. Walau beberapa memang ada riset gitu kalau matahari akan bisa mati, akan menemui apa ya, ajalnya gitu, atau memang benar-benar tidak bisa hidup lagi, dalam artian tidak bisa menerangi, tidak punya cahaya lagi dalam beberapa juta, beberapa miliar tahun yang akan datang. Jadi masih sangat luar biasa lama ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dah. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan pada pagi hari ini.
Ini adalah beberapa fungsi dari batu bara, biasanya digunakan untuk ini kompor briket yang kita ketahui, kemudian pembangkit listrik. Hanya saja perlu diingat kalau batu bara ini tidak ramah lingkungan dan cenderung kurang baik ya bagi lingkungan. Jadi saya juga kurang tidak begitu tertarik atau tidak begitu setuju kalau misalnya menggunakan batu bara untuk terutama yang ini. Karena penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik itu kan membutuhkan batu bara yang banyak sekali dan besar ya. Nilainya harus besar gitu, berat, kemudian pokoknya skalanya besar. Nah, sedangkan batu bara itu sendiri adalah lebih banyak ke kurang baik efek atau dampaknya bagi lingkungan, bagi alam, bagi makhluk hidup. Seperti itu. Jadi energi alternatif itu adalah salah satu tren atau solusi untuk transformasi ke arah yang lebih baik. Itu adalah overview atau review singkat untuk materi yang kemarin. Mohon untuk diulang-ulang. Alhamdulillah saya sudah membuat video ini dan saya unggah di YouTube. Silakan anak-anak, jika tidak waktu pelajaran ya, dibuka atau ditonton, didengarkan sambil tidur, sambil kerja apa. Jadi tetap akan bisa masuk asal diulang atau dicatat apa bagian yang penting-pentingnya ya. Seperti itu. Jadi tidak bablas atau tidak tiba-tiba hilang gitu. Lupa dan oh ini kemarin bagaimana ya? Dan seterusnya. Sekarang coba buka halaman 16. Kita balik lagi. Nah, kita masih belum selesai dengan penafsiran kemarin ya. Anak-anak masih sedikit banyak bingung. Jadi Bapak akan coba untuk membahas penaksiran atau dikenal dengan istilah pembulatan juga ya. Penaksiran kemarin sudah saya sampaikan itu terkait dengan penaksiran kepuluhan terdekat. Jadi kalau kepuluhan terdekat itu kan ya dilihat seperti ini ya contohnya 45. Ketika ditaksirkan atau dibulatkan kepuluhan terdekat maka hasilnya menjadi 50. Kenapa, Pak? Karena nah di sini kan kita ketahui bersama, saya besarkan dulu. Nah, kita ketahui bersama kalau puluhan kan ya tersusun dari bilangan seperti ini ya, 2 digit angka. Yang menempati ya yang biru ini atau yang 4 ini adalah puluhan. Kemudian yang oranye ini adalah satuan atau yang angka 5-nya. Nah, kemudian cara untuk menaksirkan bagaimana? Ketika 5 ini atau satuan ya, kebetulan 5 ini ada di satuan bagiannya. Ketika satuannya itu sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka pembulatannya adalah ke atas atau ditaksirkan ke atas. Ke atas itu maksudnya kemana, Pak? Nah, di puluhannya ini, yang 4 ini harus ditambahkan 10 ya, naik ke atas. Jadi berapa? 50, seperti itu. Begitu juga 477. Jika 477 dibulatkan atau ditaksirkan ke puluhan terdekat, jadi ingat, 4-nya tidak digubris ya, biarkan. Tapi yang kita perhatikan adalah 7-nya sebagai puluhan ini yang di tengah, dan 7 yang mohon maaf, hanya 7 yang ada di bagian kedua. Nah, jadi 4-nya tetap ya. Sekarang kita lihat dulu. Ini saya hapus. Nah, karena dibulatkan atau ditaksirkan ke puluhan terdekat, maka 77 ini yang akan
kita olah atau kita proses. Nah, sama seperti yang di atas, karena di atas ini memang puluhan, kalau ini kan ratusan ya. Jadi ada ratusan, ada puluhan, seperti itu. Nah, karena kita mintanya tadi, saya minta untuk bulatkan ke puluhan terdekat ya. Ingat, puluhan. Jadi 4 ini tidak digubris atau tidak, biarkan saja ya, tidak diapa-apakan. 4 tetap 4, tapi 77 harus kita ubah, harus kita olah. Jadi berapa? Nah, 7 ini, 7 yang terakhir ini kan 7 satuan. Itu yang menjadi referensi atau menjadi tanda kalau kita harus menaikkan atau membulatkan ke atas atau tetap. Nah, kebetulan yang satuan ini adalah 7, sedangkan 7 adalah sama dengan 5 atau lebih dari 5. Jadi kalau 5 bisa dinaikkan, kalau lebih dari 5 juga bisa dinaikkan. Kalau kurang gimana? Kalau kurang tetap. Jadi nilainya nanti bakal 70. Kalau misalnya ini 73 ya. Nah, 473 misalnya. Ini kan 477. 477. Kalau 473 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka hasilnya akan 470. Karena apa? Kenapa? Lihat satuannya. Satuannya di sini adalah 3. Sedangkan 3 ini adalah kurang dari 5. Ya, kalau lebih dari 5 atau pas 5 ya, sama dengan 5, maka dia harus dibulatkan ke atas. Kalau puluhan ya anak-anak tinggal tambahin 10, 10, 10. Kayak gitu. Dibulatkan ke atas. Kalau tidak kurang dari, maka bukan dikurangi 10, tapi tetap. Jadi yang awalnya 73, jadi tetap 7, tapi 3-nya diganti 0. Jadi diturunkan saja, bukan dikurangi. Kalau satuannya ini lebih dari 5 atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Itu yang baru ditambah 10. Maka kalau kasusnya 477, saya hapus dulu. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ya kan? Kasusnya seperti ini, 477, maka pembulatannya adalah kemana anak-anak? Ke atas. Ya, ditambahkan 10, karena tadi ingat, puluhan terdekat. Taksirkan atau bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi, 7 ini ditambah 10, 77 kan, posisinya kan 70. Jadi ditambah 10 jadi berapa? 80. 7-nya hilang, langsung jadi 80. Karena ditaksirkan ke atas. Paham sampai sini? Kita coba lagi yang ini. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 dibulatkan ke puluhan terdekat jadi berapa anak-anak? Langsung bisa ya, 4 dan 5 biarkan saja, tidak usah digubris. 67 kita perhatikan. Kemudian 7 ini kita tandai, kira-kira dia lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi berapa? 70. Jadi berapa hasilnya? Ini dia. 4.570. Satu lagi. Kalau 23.458 dibulatkan ke puluhan terdekat, maka jadi berapa anak-anak? Ingat 23.400-nya. Nah, 234 ini tetap tidak digubris, nggak usah diapa-apakan. Nah, 58-nya ini yang kita akan ubah atau 58 ini akan kita proses. Sekarang perhatikan 8-nya ya, karena itu yang menjadi referensi atau tanda. 8 ini anak-anak lebih dari 5 kan? Jadi dibulatkan ke atas atau ditaksirkan ke atas. Berapa? 60. Kenapa kok 60? Ini kan 5. Kalau dibulatkan ke atas kan tambah 10 jadi 60. Sehingga hasilnya berapa? 23.460. Seperti itu ya. Itu untuk taksirkan ke puluhan terdekat. Jadi memang taksirannya ke puluhan terdekat, tapi bilangannya kan bervariasi ya, beragam.
Ada yang memang puluhan, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Jadi bagaimana cara kita menafsirkan ke ratusan ribu. Nah, ini nih. Kalau bilangannya ratusan ribu, kemudian puluhan ribu, kemudian jutaan. Nah, semuanya sama ya. Tinggal dilihat perintahnya apa. Ingin ditaksirkan atau dibulatkan kemana. Kalau ke puluhan terdekat, jadi caranya seperti ini. Nah, kalau puluhan terdekat, jadi gimana? 2, 3, 6. 2, 3, 6. Ini tetap ya anak-anak 6. Kemudian, nah 6-nya ini juga tetap. Nah, 79 ini yang kita akan proses. Karena ini yang ya puluhannya ya. Jadi, kalau seperti ini dibulatkan ke mana? Ke atas. Karena apa? Tengok satuannya. Satuannya 9. Sedangkan 9 itu lebih dari 5, maka harus dibulatkan ke atas atau taksirkan ke atas. Sehingga 79 ini menjadi 80. Paham sampai sini? Jadi pokoknya pembulatan atau penaksiran itu dijadikan genap gitu ya. Belakangnya apa? Kalau misalnya puluhan jadi ya ditambahkan 10. Kalau taksirkan atau pembulatan ke ratusan ya ditambahkan 100. Begitu seterusnya. Kita akan coba pembulatan atau penaksiran ke ratusan terdekat. Nah, kalau ini misal kalau ini puluhan terdekat. Nah, kalau ini puluhan terdekat jadi hasilnya berapa anak-anak? Terakhir ini 680 ya. Nah, sekarang coba yang ini kita akan bulatkan ke atau taksirkan ke ratusan terdekat. Ingat, ratusan itu posisinya di mana kalau dari bilangan ini? Di angka 6 ini ya. Ini adalah ratusannya. Jadi, ingat, tinggal dilihat perintahnya apa atau instruksinya apa. Kalau dia ingin ditaksirkan atau bulatkan ke ratusan terdekat, maka lihat dulu mana yang bagian ratusan. Nah, setelah kita dapat yang bagian ratusan, oh ternyata ini. Maka barulah kita olah atau kita proses. 678 inilah yang akan kita operasikan nanti. Ya, sehingga 2, 3, 4, 5 ini gimana Pak? Ya biarkan saja, tidak digubris. Tetap 2, 3, 4, 5. Maaf ya, nggak ada pena ini saya menggunakan mouse atau tetikus. Jadi tulisannya kurang begitu rapi. Baik, 2, 3, 4, 5. Kemudian, nah, dibulatkan ke ratusan terdekat. Ratusan terdekat itu jadi 678 ini dibulatkan ke ratusan. Berapa? Ingat, tadi kalau puluhan kita kan melihat satuannya ini, ya kan 9-nya ini atau 8-nya ini yang sebagai referensi atau tanda. Nah, kalau ratusan berbeda. Dia melihat puluhannya ya, sebagai tanda atau referensi. Nah, yang ininya, yang 7-nya. Jadi 678, 7-nya ini yang akan jadi referensi. Kalau dia diminta ditaksirkan ke ratusan terdekat. Sampai sini dapat ya, insya Allah. Baik. Nah, sekarang sama halnya seperti tadi aturannya. 7 ini yang sebagai puluhan itu lebih dari 5 kah? Atau kurang dari 5? Kalau lebih dari 5, maka dibulatkan atau ditaksirkan ke atas. Nah, kalau ratusan terdekat, maka ratusannya yang ditambah 100. Tapi kalau kurang, diapakan? Ya tidak dikurangi ya, tetap. Jadi hasilnya nanti kalau misalnya dibulat ini ya 6, 3, 2. Nah, ini kan 3 kurang dari 5. Nah, sehingga pembulatannya adalah ke bawah, bukan ke atas. Kalau pembulatannya ke bawah,
tetap angkanya. 6-nya ya tetap 6. Jadi 600, bukan 500. Nah, seperti itu. Kalau dia lebih dari 5, baru itu berubah. Jadi berapa ininya? 700. Sehingga 2.345.678 ditaksirkan atau dibulatkan ke ratusan terdekat. Hasilnya berapa? 7. Nih, 2.345.700. Sudah selesai sampai sini. Gitu. Satu contoh lagi. 2.345. Kemudian ditaksirkan ke ratusan terdekat. Maka yang dilihat adalah, yang jadikan tanda adalah puluhannya. Berapa ya? Kebetulan di sini adalah 4. Jadi, karena 4 itu kurang dari 5, ya kan? Kurang dari 5 kan? Maka penaksirannya adalah tetap 2.300 jadinya. Bukan 2.400 atau bukan 2.200 juga. Ya, tadi kan kita minta ke ratusan terdekat, jadi yang dilihat ratusannya. Kalau dilihat puluhannya, Pak, jadi ya tinggal misalnya 1.256. Saya minta atau soalnya minta ditaksirkan, dibulatkan ke puluhan terdekat. Maka lihat 56 ini. Sehingga yang menjadi tanda adalah sebelah kanannya gitu. Sebelahnya gitu. Nah, kalau 56 jadi ya sebelahnya yang ini ya, sebelah kanannya. Yang 6 inilah yang akan menjadi tanda atau referensi. Dia itu harus tetap 50 atau dinaikkan ke atas jadi 60 seperti itu. Jadi karena 6 adalah lebih dari 5, maka hasil dari penaksiran atau pembulatannya 1.260. Baik, seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan hari Selasa ya anak-anak. Mudah-mudahan semuanya sehat, baik-baik saja. Jadi kita bisa bertemu untuk pertemuan ya bagian kita ya untuk kelas 4 tatap muka di sekolah. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Amin. Untuk mengakhiri, kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semangat.